ADHD itu nggak bisa disembuhkan, neurodivergent itu nggak bisa disembuhkan, karena itu bukan penyakit. Dan itu pun saya merasa bersyukur sekali bahwa saya punya anak ADHD, neurodivergent yang tinggalnya tuh di Jerman. Semenjak anak saya ikut terapi dari umur 2 tahun sampai sekarang 14 tahun. Kamu tahu saya keluarin uang berapa? 0 euro. Makanya waktu itu saya sempat marah ya, waktu ada orang yang bilang orang yang pergi dari Indonesia itu nggak nasionalis gitu. Oh, kamu mau nikah? Boleh sebelum ke AUA? Iya. Belajar dulu parenting tuh kayak apa, karena kan kalau di Indonesia orang menikah pasti ujung-ujungnya untuk berkeluarga, punya anak, itu kan udah arahnya ke sana. Punya anak itu is not about a convenience. Jadi nggak ada beda antara manusia dan lembu ya. You nggak tahu, mami you hamil 9 bulan udah hampir mati perjuangin you. Kalau orang tuanya ngomong kayak gitu, dia akan bilang, siapa yang minta dilahirin? Jadi ada cerita seorang ibu itu punya anak dan setelah umur 5 tahun dia baru tahu anaknya terdiagnosa ADHD dan ibunya bahagia. Nah, kenapa dia bahagia? Kita cari tahu hari ini. Welcome Vicky Natasha, Hai. neurodivergent specialist Yes. and childhood educator. Ya. Welcome to Big Thinkers. Thank you so much. Thank you for the invitation. Yes, and an author, by the way, author of the first book apa namanya? Ayah Ibu Jangan Bentak Aku. Ayah Ibu Jangan Bentak Aku. Dan buku keduanya adalah Aku Normal. Panduan Pengasuhan Anak ADHD. Jadi nggak tahu stoknya masih ada atau enggak. You better check and rush. Wik, Yes. waktunya sempit. Datang ke Indonesia untuk berapa hari doang? 15 hari. 15 for sure, ya. hari. I am so lucky to have you here dalam waktu 15 hari. You choose to be here. Thank you so much. Apa yang membuat Vicky memilih bidang neurodivergent? Ya. Ya, like I told you, waktu anak saya umur 2 tahun, dia itu belum bisa manggil mama, ya. Masih pakai bahasa bayi. Ya oke, kita tunggu 3 tahun. Masih belum juga, masih ngomongnya tuh masih kayak bla 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 gitu ya. Jadi bener-bener late talker. Dan dia tuh baru bisa ngomong mama waktu dia umur 4 tahun. Dan itu semenjak dia dari 2 tahun itu, karena dia late talker, itu udah ikut terapi wicara, terapi okupasi dan lain sebagainya. Kayak speech pathologist gitu ya? Yes. Dan itu udah dikasih tahu dokter bahwa oh ini ada ciri-ciri ADHD. Oke. Ya. Tapi belum bisa didiagnosa karena kalau di Jerman itu anak hanya bisa didiagnosa setelah mereka umur di atas 5 tahun. Oke. Jadi kalaupun ada something yang mungkin ke arah ADHD atau autis, itu hanya dibilang memiliki ciri-ciri kayak gitu. Ya, dan akhirnya setelah melewati beberapa proses dari tes EQ with or without verbal, ya, intelligence test, terus juga CTR dan lain sebagainya, sampai ke teknik medikal, jadi kayak kasih dapat placebo medication. Tahu nggak apa itu? Belum tahu. Placebo medication, jadi di mana anak saya itu dalam 1 bulan dites dapat obat untuk ADHD, tapi kita nggak tahu obat ini yang asli itu yang mana, hanya dokternya aja yang tahu. Dan kita harus bikin jurnal dalam 1 bulan itu kira-kira day 1 itu dia behaviornya seperti apa. Lalu kita harus menebak apakah ini obatnya benar atau placebo. Lalu day 2 and so on. Dan setelah 1 bulan pakai medication, this technical medication placebo tersebut, akhirnya kita ke dokter lagi. Waktu itu dokternya dokter neurologi ya, bukan dokter anak. Kenapa? Karena ADHD, neurodivergent, it's all about the brain, right? Iya, betul. So, dan itu 90% apa yang jurnal kita dokumentasikan tentang anak saya itu sama dengan hasil dari dokternya. Bahwa kalau kita bilang ini placebo, and this is placebo. Kalau misalnya ini obatnya Ritalin beneran, ya obat asli, itu benar. Dan itu yang membuat akhirnya 100% anak saya
didiagnos ADHD setelah umur 5 tahun, waktu itu pas mau masuk SD. Tapi waktu dokter bilang, ya anak Anda ADHD positif, itu saya yang langsung kayak wow, can imagine ya. Saya langsung bilang, oh thank you. Terus yang dokternya tuh kayak, ya vielen Dank, I said. Terus dia bilang, kenapa ya? Ya karena sekarang saya tahu masalahnya tuh di mana. Kenapa anak saya seperti ini? Dan saya hanya bisa menolong anak saya kalau saya tahu dia itu kenapa. Betul. Ya. Keren sih. Cara berpikirnya keren sih. Biasa orang dapat news itu langsung Down. what? Iya. Bukan feeling down, apa tadi bahasa Jermannya? Vielen Dank. Feeling down. Kalau di sini Terima feeling down. Agak-agak beda tipis. Beda tipis. Sounds alike ya. Yeah. Tapi keren. How you think is right. Ya, lalu setelah itu apa yang saya lakukan? Gimana saya bisa tahu tentang dunia ADHD? Waktu itu pas saya tahu anak saya ADHD, saya itu udah jadi guru TK. Tapi waktu itu baru sekitar 5 tahunan jadi guru TK. Dan pada kesempatan itu juga saya langsung bilang ke kepala sekolah saya. Saya bilang, anak saya diagnosa ADHD dan saya mau ikut pelatihan jadi coach neurodivergent. Dia langsung sangat excited karena wow, kalau misalnya ada guru yang mau belajar juga tentang itu, ya kan akan membantu juga dong sebagai resource di kindergarten bahwa ada expert di situ. Akhirnya waktu itu saya 6 bulan pergi ke klinik di Jerman Selatan, itu khusus tempat rehabilitasi orang-orang neurodivergent, autis ya, yang ADHD, entah itu dari anak-anak sampai dewasa. Saya ikut pelatihan di situ. Dan dari situ akhirnya ya saya jadi ADHD coach and training for parents and children. Dan dari situ juga akhirnya saya bisa sebaik mungkin untuk membantu anak saya, entah itu dari solusi bagaimana caranya membantu dia meregulasi emosi, karena ADHD sebenarnya ada kalimat yang kurang, yaitu I. Di I-nya itu dari impulsif. Jadi harusnya tuh ADHID. Oke. Ya. Iya. Itu seharusnya begitu. Spektrumnya seperti itu ya. Oke. Dan cara meregulasi emosi, terus juga strategi-strateginya apa nih? Karena kan mungkin bro tahu ya, kalau misalnya anak ADHD kan kita di Indonesia dikenalnya anaknya nggak bisa diem, sukanya kalau duduk udah begini, kaki naik gitu kan. Dibilangnya tuh kayak ini anak petir-petiran banget sih, nggak bisa diem. Tapi sebenarnya itu kan yang membuat mereka dari impulsif dan hyperactivity ya, kalau di Jerman hyperactivity, yang itu mereka harus bergerak, mereka tuh nggak bisa tanpa bergerak. Dan itu yang membuat saya juga lebih berempati sama dia. Saya nggak akan minta dia duduk dengan tenang makan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia duduknya, makannya kakinya mau diangkat, mau begini ya it's okay. Saya selalu taruh kayak di bawah kakinya itu kayak hoker tuh kayak meja kecil yang buat kakinya ditaruh gitu, supaya dia bisa touch the ground. Itu kita lagi ngomongin waktu dia masih kecil ya. Jadi kalau misalnya anak ADHD itu paling suka touch the ground. Kalau misalnya dia duduk kakinya ngangkat, itu udah kayak torture banget untuk dia. Apalagi kalau tantrum atau regulasi emosi, itu suruh dia ya langsung tiduran di lantai, dimana dia bisa menyatu dengan lantai gitu ya. It's the best actually. Apa yang bikin seorang Vicky kira-kira lebih stres? Ngurus bisnis, ngurus anak, atau ngadepin komen netizen yang sotoy soal ADHD? Semuanya pasti ada tekanannya sendiri-sendiri ya. Bisnis atau building community itu juga, saya dengan kesibukan saya menjadi full time guru TK di Jerman, itu yang I'm not talk about 3 or 4 hours working ya. Kita masuk TK itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dan itu dari Senin sampai Jumat. Plus sampai rumah saya punya anak ABK ya, yang butuh juga attention. Lalu saya memiliki community Pro Familia yang saya juga mau membantu mereka, kasih insight, kasih input, kasih informasi. Dan juga kalau diundang untuk ngisi acara webinar, saya juga harus mempersiapkan PDF-nya dan lain sebagainya. Itu pasti ada tantangannya. Tapi sewaktu saya mulai membuat konten dan
Saya ngelihat resonansnya itu benar-benar diterima dengan positif, bahwa ada yang bilang, wah saya baru tahu, oh saya belajar, oh Vicky saya pengen tahu lebih banyak tentang ini. Saya merasa itu jadi tanggung jawab saya. Makanya waktu itu saya sempat marah ya, waktu ada orang yang bilang orang yang pergi dari Indonesia itu nggak nasionalis gitu. Nah, saya nggak terima itu It's karena like brain drain. iya, Yeah. saya nggak terima itu ya, karena saya juga, ya saya pergi ke Jerman dari tahun 2008, ya saya berkarir di sana, saya tinggal di sana, tapi saya juga mau give it back gitu, apa yang saya tahu dari sana, ilmu apa yang saya dapatkan, pengalaman saya di sana, dan saya berbagi itu. Tantangannya, Masalahnya, are you all receiving it? ya, Iya kan? Yeah. I'm willing to give. Are you receiving it? ya, Yeah. dan tantangannya itu juga sama ya, yang bikin stres juga sama, yang bikin down juga sama. Kalau misalnya ada yang komentar, saya kasih ilmu atau tentang ini atau bagi informasi, bilangnya jangan banding-bandingin dong sama Indonesia, gaji gurunya aja beda. I'm not talk about the money ya. Iya. Saya ngasih tahu strateginya, kalau mau regulasi emosi anak di kelas tuh harus begini gitu kan, atau bisa diambil yang seperti ini. Tapi ya, Tapi benar, kalau Wiki menanggapi komentar netizen, bisa-bisa Wiki menjadi master of all spectrum, ADHD. Bisa mengactivate itu ya. ya, Jadi memang whatever said and done, Indonesia is a lovely country with Yeah. lovely people. Ya, sometimes they are funny, sometimes they are irritating. Tapi ya begitu deh. There are still great people out there. ADHD itu karakteristiknya, misalnya I'm talking to you now gitu, terus tahu-tahu gue misalnya ingat gitu, tadi gue udah kasih makan kucing gue nggak ya? Itu ADHD ya? Iya. Kayak gitu ya? Oh. dia tuh punya banyak ide. Sekarang contoh gini aja, anak saya lagi ceritain tentang dia itu sama temennya di sekolah lagi ngapain, tapi tiba-tiba dari alurnya dia cerita, ya tadi si Willy begini-begini, terus tiba-tiba dia cerita tentang minggu lalu bahwa dia sama oma opanya ya ke kebun binatang, atau dia cerita tentang papahnya dia ya, suami saya, yang lupa tasnya di kantor. Itu kalau orang yang nggak tahu kronologisnya, what are you talking about gitu kan, dia kan nggak ngerti. Ini ngomong apa sih tadi, dari sini loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini. Ya, that's the first example. Contoh yang lain, kalau di kelas guru nanya tentang ada yang tahu nggak, misalnya let's say tentang binatang apa gitu ya. Terus dia ngacung tangan. Tapi dia ngasih jawaban yang lain. Itu ngacung tangan itu udah plus poin ya. Kadang dia asal nyeblak aja, dan itu juga bukan memberikan jawaban dari yang sedang dibicarakan. Tiba-tiba temanya beda. Yaitu tema yang lagi lagi come up in his mind gitu. Imagination yang lagi come up in his mind. That's right gitu. Jadi kadang mereka pertama sering mencela pembicaraan atau menyela pembicaraan orang. Itu yang kita bilang, ini anak nggak sopan banget sih, kok kayak gini. Terus dia tuh kalau ngomong nggak ada sortirannya, jadi semua nyablak aja. Mungkin bisa dibilang di sini anak kurang ajar gitu ya, nggak sopan. Karena ya apapun diomongin, nggak ada saringannya sama sekali. Or answering back juga masuk, enggak kan? Kenapa? Answering back enggak kan? Ya itu juga sama. Answering back. Jadi ke guru, misalnya guru ngomong, dia pokoknya selalu ngejawab terus. Ya aba. Itu artinya ya tapi gitu. Jadi selalu diajak diskusi. Yeah. Saya udah sering banget sampai ke trigger ya, berapa kali saya bilang kalau misalnya dia lagi ngejawabin saya atau lagi mau diskusi sama saya tentang satu hal ya, karena dia selalu ngajakin diskusi. Itu saya selalu bilang, wah ini anak beruntung banget sih lahirnya di Jerman. Kalau di Indonesia udah parah banget nih, pasti udah abis ini kayak gini. Kalau saya kayak gitu waktu masih kecil, saya udah abis serius. Tapi kalau ini kan ya udah, saya dengerin dulu gitu, dan saya mencoba terus menjelaskan. Ya, Ini menarik ini. So different. I'm a parent, you're a parent. I'm learning. Gue belajar untuk menyadari bahwa dalam proses raising kids itu yang paling fundamental itu adalah two things yang gue sadarin ya. Being present and being patient. Patient di sini sabar. Jadi ada di situ dengan sadar dan sabar. Lebih kayak dengerin aja, nggak usah komen. Anaknya lagi ngapain, diamin aja dulu.
Dia ngomong apa, dengerin aja dulu. Ya. Jangan langsung di-cut gitu. Ya. Tapi kenapa banyak sekali, mau itu father, mother di Indonesia itu, kayak kalau father mungkin I'm proud ya, I'm being very busy but I still have gitu. Tapi commonly father nggak ngelakuin wajar karena they work in the morning, they come back in the night. Mothers, katanya naturally mother itu nurturer, nurturing. They have more bonding, empathy, lebih daya tahan, daya sabarnya lebih tinggi. Who said? Pernah dengar somewhere gitu ya. Tapi kenapa mostly mothers are impatient? Apakah itu hanya mostly in Indonesia atau globally the same atau gimana? Itu masalahnya. Karena kita selalu tadi Bro Suni bilang sendiri ya bahwa motherhood atau parenthood itu is a nature ya, udah dari Nurturing, alaminya ya seperti itu. Who said? Parenting itu kan proses ya. Kita tuh dikasih tanggung jawab seumur hidup loh untuk membesarkan manusia lain gitu ya. Dan itu seharusnya tidak bisa dibilang kayak normalisasi itu udah harusnya bisa. Bisa dari mana? Kalau misalnya kita beli tablet seperti ini ya, kan kita dapat tuh instructionnya. Harus ngapain, cara nyalainnya gimana, matiinnya gimana, ya risetnya. Tapi kalau kita ngebrojolin anak, emang dapat, oh ini anaknya keluar nih ya, langsung dikasih instructionnya harus ngapain gitu ya. Oh kalau anak tantrum harus begini. Enggak dong, kan kita harus belajar. Jadi jangan sampai kita mikir kalau kita punya anak otomatis kita udah paham tentang parenting. Jadi itu kita harus upgrade diri, kita harus belajar karena punya anak pun ada fasenya sendiri, fase tantrum, fase autonomi ya, dimana anak yang selalu bilang mau sendiri gitu ya, atau mungkin pas sudah pubertas, fase pubertas ABG ya seperti apa, pas anak dewasa juga ada fasenya lagi. Jadi itu tuh sebagai proses, parenting itu proses dan proses pembelajaran di mana kita harus up to date, bukan cuman up to date tentang parentingnya aja, tapi dengan zaman. Lihat aja ya, Gen Z, milenial itu kan beda-beda. Dan kalau kita cuman fokusnya pada parenting kita yang kemarin, pola yang kemarin, dulu gua begini, kok lu begitu? Yeah, it doesn't make sense ya. Jadi jangan selalu menormalisasikan kalau saya udah jadi orang tua ya, saya pasti bisa lah naluri. Emang itu harus selalu benar apa yang kamu lakukan dengan naluri kamu? Oke. Aku ada argumen di sini. Argumen yang ada di sini adalah ada dua kategori of people. Satu, dia memang mau menikah untuk memiliki keturunan. Jadi I really want to get married because I want to have kids. Ya. Dan bisa jadi dari man-nya yang mau, bisa jadi dari woman-nya yang mau, oke? Because I want to be a mother. Ada lagi yang memang punya knowledge, dia belajar dulu, dia tanya dulu, dia cek with dirinya, am I ready? Ya. Benar nggak? Ini kan orang-orang yang masuk ke kategori let me study, let me design my life. Iya. Nah yang kategori ini nih, ini kategori sotoy apa enggak nih? Karena kategori yang memutuskan saya ingin menikah, saya ingin punya anak, tapi tidak memutuskan untuk masuk ke premarital pelajaran, how to be a mother pelajaran, how to be a father pelajaran. Ini kategori apa nih? Itu kategori bunuh diri sebenarnya. Sekarang gini aja, logikanya, kalau kamu mau jadi dokter bedah, apa kamu cuma masuk rumah sakit, saya sekarang mau jadi dokter bedah, mana ada pasien yang mau saya, ya kan nggak mungkin. It's a good example. Kan harusnya belajar dulu gimana caranya, ya kan nggak mungkin saya sekarang jadi dokter bedah, yuk kasih aja orang ini tinggal disobek-sobek aja kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi semua juga pasti ada prosesnya. Harus belajar dulu, harus tahu, oh ini tuh seperti ini, dan seharusnya itu bahkan didukung oleh sistem. Sistemnya adalah, oh kamu mau nikah, boleh sebelum ke AUA, ya belajar dulu parenting tuh kayak apa. Karena kan kalau di Indonesia orang menikah pasti ujung-ujungnya untuk berkeluarga, punya anak, itu kan udah arahnya ke sana. Walaupun nantinya mungkin dia nggak bisa punya anak atau I don't know, tapi kan
itu emang rencananya untuk berkeluarga dan punya keturunan, Iya, ya kan? iya. Berarti It's kayak a plan. misalnya, ya It's a plan. Berarti it's a plan. Ya, Iya. kan kamu nggak mungkin juga tiba-tiba besok bangun pagi langsung hamil. Ada juga yang seperti itu, tiba-tiba hamil. Tapi kan paling tidak sudah direncanakan, ya kan? Dan harusnya kita itu lebih aware bahwa, hey, kita dikasih tanggung jawab yang seperti tadi saya bilang ya, anak itu tanggung jawab seumur hidup. Ya, just prepare yourself gitu ya. Jangan cuman modal nekat gitu ya, saya mau bedah orang aja, saya mau punya anak aja, tapi pas anaknya udah ada langsung overwhelmed. Oh, saya nggak tahu harus ngapain. Akhirnya nggak connect sama anak karena kamu nggak mau ngeluangin waktu. Biar cepet udah kasih tablet aja biar dia sibuk sendiri. Because you don't want to play with them, ya. Because karena mereka juga, I don't know, maybe in this busy world ya, mereka mau inconvenient. Dan punya anak itu is not about a convenient. Itu bukan tentang kenyamanan ya. Kalau kita punya anak, itu pasti tahu sendiri kan, kurang tidur lah, mereka punya kebutuhannya masing-masing. Kalau kita aja kebutuhan diri kita sendiri aja belum bisa terpenuhi, kita masih struggle nyari uang, karir dan lain sebagainya, ya gimana kita mau ngasih waktu kita atau ngasih energi kita untuk orang lain. Jadi ya pasti we choose ourselves gitu ya, yang akhirnya anaknya ya udah yang penting dia bisa bisa makan, bisa masuk sekolah, punya rumah ya. Ada mainan secukupnya, whatever, ya udah. Be yourself, do yourself. Do yourself ya. Jadi, jangan sibukin saya. Jadi nggak ada beda antara manusia dan lembu ya. Lembu kan ngelahirin. Udah lo cari susu. Mendingan kalau mikirnya kayak gitu, mendingan beli binatang peliharaan aja gitu kan. Jangan punya anak. Yang ngomongin soal kalau mereka nggak siap belajar dulu jadi mam dan tidak punya waktu untuk main. Nah, that's a thing. Pada saat orang tua memutuskan saya punya anak dan saya mencintai anak saya, tapi dia tidak memutuskan, dia tidak memilih untuk mengorbankan waktu dia dan memberikan waktu ekstra kepada anak. Ini buat orang-orang tua yang kayak begitu, bukan lo semua ya. Tapi pada saat anaknya mulai nakal, itu keluar tuh kata-kata. Soalnya gue ada teman-teman yang kayak begitu. Keluar tuh kata-kata. You nggak tahu, mami you hamil 9 bulan udah hampir mati perjuangin you. Pertanyaan kalau dengar kayak begitu-begitu tuh kadang-kadang keselnya tuh, ya udah itu kan fasenya udah lewat. I respect the woman they go through life and death experience to deliver a baby. But once the baby is delivered, there is another project, right? The project of taking care of the baby till dia nyampe ke certain age. You can't keep on pressurizing the baby dong. You forgot ya, you were in my stomach. You forgot ya, I took care of you. And this is how you treat your mother. Kadang-kadang kalau dengar my friends or doing something like that, I realize you don't even treat the child with respect. How will the child respect you? Kalau misalnya anak di Jerman ya, saya langsung just come up to my mind, anak TK di tempat saya. Kalau orang tuanya ngomong kayak gitu, Bro Suni tahu nggak apa yang akan dia bilang? Dia akan bilang, siapa yang minta dilahirin? Wow. Kenapa itu jadi salah saya? Seharusnya bukan anak yang berhutang budi pada orang tua. Kan mereka nggak minta dilahirkan. So, itu tanggung jawab siapa? Yang mau punya anak siapa? Yang bikin siapa? Gitu. That's right. Itu justru kalau misalnya kita sebagai orang tua ngomong nggak tahu terima kasih udah dilahirin gini gitu ya. Itu emotional apa ya, kayak blackmailing. Iya. Blackmail. Itu kayak beneran emosionalnya tuh benar-benar ditekan. Gitu. Itu yang bikin kita jadi people pleaser. Ya, karena I need to look good. Ya, saya harus bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Akhirnya, jadi nggak enakan. Terus juga harga dirinya rendah, karena dia nggak punya kepercayaan diri. Karena hidup saya tuh apa sih? Kalau misalnya di hal-hal sepele aja udah dibilang kamu nggak tahu terima kasih, ya, saya udah ngelahirin kamu. Terus dia itu value-nya di mana hidupnya dia? Wow, I'm touched. Kita switch sedikit tentang buku. Oke. Kenapa judul bukunya Aku Normal? Ya. Dan what's the book about?
What's the sneak peek of the book? Oke, aku normal. Kenapa? Karena apa sih normal sebenarnya? Gue juga nggak tahu. Ya, Yang gue bingung kan tahu ya? sekarang nggak ada yang normal sih. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, itu dia pertanyaannya. Normal itu apa sih? Untuk anak saya yang punya ADHD, untuk dia hidupnya dia itu dengan ADHD-nya dia normal. Dia emang seperti itu. Iya. Untuk saya, anak saya itu juga normal karena saya nggak tahu anak saya emang seperti itu dan untuk saya itu normal untuk saya. Mungkin di mata orang-orang lain itu nggak normal. Jadi normal itu sebenarnya hanya perspektif kita sendiri melihatnya dari mana. Dan kalau di norm, walaupun itu nggak normal, kayak misalnya ya nih anak saya dinaikin kelasnya ya, kasih uang gitu ya. Mungkin itu normal, atau ini bikin KTP bayar digedein ya supaya cepat. Itu mungkin di sini normal. Tapi apakah itu beneran normal? Di Jerman seperti itu nggak normal karena semuanya harus lewat birokrasi step by stepnya ada dan nggak ada yang kayak gitu. Iya, misalnya, betul. Jadi normal itu sebenarnya apa yang kita buat di Sehari-hari dan kita percaya itu adalah normal. Ya, that's right. Jadi kenapa aku normal? Ya karena normal itu untuk saya ADHD normal dan itu emang normalnya seperti itu. Tapi untuk orang lain gak normal. Jadi ini tuh kayak really deep. What is a normal? It's just a norm. Ini lebih ke filosofi, filosofi. Jadi lebih ke spiritual. Jadi buat all you parents out there, kalau anaknya adalah anak, even status ABK itu kan sebenarnya memisahkan. Tapi memang perlu, kalau nggak bisa tahu what attention to put. Tapi anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti anaknya tidak normal atau abnormal. Tapi anak itu punya normalisasi yang berbeda daripada normal orang tua lain. Atau anak ini membutuhkan extra attention atau approach untuk bisa engage dengan mereka, untuk bisa membantu mereka. Jadi buat anak-anak kalian yang orang tuanya merasa anaknya ABK, mereka adalah normal dan baca bukunya. Tadi ditanya isinya tentang apa ya. Ini banyak cerita pribadi saya dengan anak saya. Sewaktu gimana awalnya dia di terapi, prosesnya seperti apa, sampai bagaimana saya dan suami saya struggle untuk memutuskan apakah saya mau menggunakan obat ADHD, karena obat ADHD kan yang namanya obat gitu ya, side effect-nya banyak banget ya. Dan itu pertimbangan sebagai orang tua itu benar-benar it's just hurting my heart gitu ya. Anak saya harus dikasih obat gitu dengan side effect yang ada. Tapi bukan cuman tentang ADHD aja, obat pusing, obat mual itu semua yang namanya chemical. Dan itu efek ke kidney. Ya, itu pasti ada side effect-nya. Tapi akhirnya apa yang saya putuskan dengan suami saya itu saya bahas di buku ini gitu. Jadi bagaimana mengasuh anak ADHD, harus seperti apa, mengerti cara berpikirnya mereka, dan kisah-kisah pribadi tentang kehidupan saya dengan anak saya. Vicky, tinggal di Indonesia dan tinggal di luar negeri itu memang ada banyak perbedaan. Ya. Di Indonesia itu kita nggak bisa deny it's also heaven because you have helpers. Ya. Gimana kalau seorang Vicky dengan suami juga bekerja, Vicky juga bekerja, juga harus jagain anak, anak yang butuh special attention, mungkin lebih more patient, more empathy. Gimana cara you ngebagi waktu? How is your day like? Makanya cuman punya satu anak ya. Okay. Itu udah ya seriously. Itu kenapa kita memutuskan hanya punya satu anak. Karena kita ngelihat, wow, udah nggak ada kapasitas lagi. Banyak orang tua yang sebenarnya mereka udah nggak punya kapasitas, entah itu dari secara finansial ataupun waktu atau mungkin mentally, tapi mereka tetap nekat. Nggak apa, satu anak lagi deh, kasihan, cuman sendirian gitu ya. Padahal dia itu kapasitasnya udah nggak ada. Nah, saya kan nggak mau seperti itu karena saya mau ada untuk anak saya dengan full whatever you can. Ya, dan
Kalau saya punya anak lagi, apalagi kalau nanti nggak ada yang tahu tiba-tiba neurodivergent lagi, karena itu kan genetik ya. Yes. Saya nggak bisa tanggung jawab di situ. Akhirnya kita bilang, kita setuju, oke, kita punya satu anak. Jadi my daily life is like pagi-pagi siap-siapin anak saya sekolah, karena dia walaupun SMP dia masih tetap butuh bantuan, dalam arti bukan dipakein baju ya, but just sit down next to him. Jadi kita harus tetap bangun pagi. Saya suka gantian sama suami saya, duduk aja di kamarnya nemenin dia yang pakai baju dan segala macam. Kalau enggak it's tough, karena dia mungkin bisa bengong dulu, atau pakai baju milihnya itu sampai 10 menit, atau ya ke distract, bukannya pakai baju malah start playing with main Lego atau apa gitu ya di kamarnya. Jadi harus ada yang mantau dia di situ. Nah setelah itu, setelah dia sarapan, dia pergi sekolah, ya baru saya pergi ke tempat kerja, ya pulang udah sore dia itu setiap kali pulang sekolah anak saya langsung ke kantor suami saya, dia ngerjain PR di situ. Karena waktu itu ada kasus anak saya ngerjain PR di sekolah, jadi sekolahnya dia itu kan udah SMP, hanya sampai jam 2 siang, dan di situ sebenarnya kayak ada ekstrakurikuler di mana anak-anak masih stay di sekolah sampai jam 5 around 4 sampai 5 sore untuk ngerjain PR. Jadi kayak ada yang ngejagain mereka, guru-guru ekstranya itu. Mereka bisa ikutan football, mereka bisa ikutan apalah itu ya. Itu dia obatnya itu udah habis dosisnya, karena obat dosisnya itu hanya bekerja 8 jam dan pas sore udah habis, dan dia nggak bisa handle with himself di sekolah itu. Akhirnya ya ada permasalahan yang membuat dia akhirnya ke psikiatris. That's very 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 hard time for us. Ya, karena waktu itu dia juga sempat kayak masuk, karena dia stres itu ya di sekolahan, akhirnya dia kayak masuk ke psikiatri, dan ini juga saya tulis di buku, dan dia like want to suicide himself. It's really really down depression. Yes. Because of the medicament like the medicine. Yeah. Yeah. And it was caused by the medicine or atau because the medicine was done, dia nggak dikasih, that created. Ya, Ritalin atau retard ya, Medicaid dari itu obatnya dia, itu punya side effect, dia bisa depresi. Oke. Jadi bisa kayak ada down depresi di situ. Dan kalau misalnya dia ada masalah, it's like he just stuck in the hole and he can't like move on ya. Dan di situ akhirnya dia bilang dia mau bunuh diri. Dan pada saat itu akhirnya kita langsung ngelapor ke psikolognya dia di rumah sakit, dan ya akhirnya dia nggak dibolehin pulang. Akhirnya dia stay di situ like for 4 days di ruangannya tuh benar-benar, actually it's a great room, but it's like on the wall, it's like everything like this. Iya. Supaya Tetap it's not good because you're locking down somebody kan. Itu yang bikin it's not a joke. Itu looking at your son being locked itu kan kayak oh this can be harmful, bahaya gitu kan. It's not good. Yeah. That feeling, that feelings like oh my god. Because I think saya selalu melakukan yang terbaik gitu ya, ngasih yang terbaik ya. I told you waktu saya tahu dia ADHD, akhirnya saya upgrade myself ya, saya belajar banyak tentang itu, tapi ya somehow tetap aja masih aja struggle-nya sampai, dan itu pun saya merasa bersyukur sekali bahwa saya punya anak ADHD neurodivergent yang tinggalnya tuh di Jerman. Saya nggak bisa bayangin ya kalau misalnya makanya saya sangat berempati dengan
Semua orang tua yang punya tantangan seperti saya I dan agree. tinggal di Indonesia, itu biaya untuk terapi, untuk konsultasi, itu wow. Dan saya semenjak anak saya ikut terapi dari umur 2 tahun sampai sekarang 14 tahun. Kamu tahu saya keluarin uang berapa? No idea. Zero. 0 euro. Yeah. Bahkan untuk medicinnya, untuk obatnya dia, saya nggak pernah ngeluarin uang sama sekali. Itu di cover semua sama Government. sama asuransi, sama government. Wow. Sampai dia di sekolah yang inklusif, itu yang muridnya 15, hanya 15, terus gurunya ada 3, itu gratis semua. Makanya saya feeling so blessed ya. Tapi walaupun seperti itu, walaupun dia masih terapi sampai sekarang, tapi itu tetap aja as a mom. It's a project. It's a beautiful project. It's a beautiful project. It's a project from your heart. Keren. Ya. Jadi apa kesalahan umum orang tua saat nanggepin anak yang ternyata ADHD atau ASD? Apa sih bedanya ASD sama ADHD? ASD, autist. Oke. Fun fact-nya, bukan fun fact-nya ya, itu 80% orang yang punya ADHD itu juga autis. Oke. Dan awalnya anak saya juga didiagnosa ADHD umur 5-6 tahun pas dia mau masuk SD. Lalu dia juga dites lagi untuk autis dan dia positif. Ini sebenarnya rules yang baru ya. Dulu waktu sebelum tahun 2016 itu nggak ada aturan kalau anak atau seseorang didiagnosa ADHD mereka nggak boleh dites autis. Oke. Begitupun sebaliknya. Iya. Kalau anak dites atau seorang dites autis itu mereka nggak bisa lagi dites ADHD. Tapi setelah tahun 2016 itu boleh. Makanya anak saya lahir tahun 2011. Nah, setelah rules itu ada ya, waktu tahun 2016 bahwa dia boleh dites autis, akhirnya kita tes autis. Gitu. Dan ternyata hasilnya positif karena itu tuh kayak spektrum ya. Iya, betul, spektrum. Menurut Vicky, orang tua itu sebaiknya jadi guru, pelatih, atau teman bagi anak-anaknya dulu? Yang mana dulu? Guru. Guru. Kalau ngomongin guru, karena saya sejak 11 tahun jadi guru TK di Jerman, saya bilang guru itu adalah fasilitator. Oke. Ya, dan partner belajar anak. Jadi saya bilang guru itu seharusnya bukan guru yang tipikal klasik yang saya ngajarin anak. No. Anak yang harus belajar sendiri, cari tahu sendiri, dan kita hanya menyiapkan lingkungan yang membuat anak jadi mau belajar, jadi semangat belajar, jadi fasilitator mereka. Dan jangan cuma bisa ngejelasin ke anak A sampai Z bla 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 gitu ya. Karena kita udah pinter kok. Kita udah tahu semua, kita udah tahu banyak hal, kita udah tahu semua hal ya. Tapi kan mereka enggak. Orang itu atau anak itu akan bisa belajar kalau mereka yang jadi aktif, bukan sebaliknya. Oke. Jadi kalau kita mau anak belajar sesuatu, let them explore, let them ask question. Ya, atau kita yang nanya ke mereka. Kalau misalnya mereka nanya sesuatu, kita bisa tanya balik. Jangan langsung kasih jawaban, jangan kasih langsung solusi. Karena anak jadi akan apa? Nggak kreatif, nggak punya inisiatif, nggak Tinggal tahu. nanya aja. Ya, Iya. udah langsung dapat jawabannya. Tapi dia nggak dirangsang untuk berpikir kritis kan? Betul. Anak gue susah tuh, kalau suruh belajar langsung cari alasan untuk main. Begitu dengar kata homework, waduh langsung dia gimana caranya Nggak, hindarin. hindari. Tapi kalau dedinya udah pulang rumah, no way out, I have to sit. Nah, tapi I try my best to make learning is fun. Jadi I play along the way. Gitu, I play. Tapi memang ada fase-fase dia pengen belajar. Tapi ada fase-fase most of the time dia cuma pengennya main. Of course, he's just 5 years old. Tapi I let him play. Because I don't know, umur yang tepat tuh umur berapa untuk anak tuh sebenarnya bisa distimulate untuk belajar. Kan I bingung ya, ada orang bilang anak tuh dari kecil tuh jangan dipaksa. Apalagi sekolah-sekolah sekarang kalau kasih homework, Gila. crazy. Iya. I mean 5 years old my son is learning octagon, pentagon, hexagon, hello.
What? Seriously. Really? Oh my god. Ya, sebenarnya anak usia dini atau kita sebagai manusia, kita tuh sebenarnya makhluk yang mau belajar. Kita mau kok belajar. Kenapa? Kita tuh makhluk yang selalu penasaran. Kalau orang penasaran, pasti kan pengen tahu dan mau belajar kan. Sebenarnya kita tuh makhluk yang selalu mau belajar. Tapi masalahnya, ya, saat mereka mau belajar, mungkin saat mereka kecil, mereka nanya sesuatu, jawabannya dari kita apa? Masih kecil, nggak usah banyak tanya. Nanti aja kalau udah gede juga udah tahu. Akhirnya mereka mikirnya gimana? Ya udah kalau gitu ngapain nanya sama daddy? Nggak akan dijawab. Akhirnya rasa penasarannya itu dibunuh. Yeah. You kill the curiosity. Yeah. And pada saat dia harus jadi curious, you bilang, why you not curious? Kebalik-balik ya. Itu jadi seperti itu. Oke, keren. Wow. Dan kalau ditanya kapan waktunya anak belajar, sebenarnya tadi belajar itu alaminya seseorang karena kita selalu mau belajar. Tapi sebenarnya anak baru lahir pun bisa belajar kok. Ya, dengan kita kayak misalnya ciluk ba atau say goodbye, kiss bye, itu kan mereka belajar menimitasi kita, ya kan? Terus juga itu mereka belajar. Tapi sebenarnya kalau di kindergarten di Jerman, itu kita belajar bukan yang anak dikasih paperwork, dikasih PR, bukan. Based on playing. Mereka itu belajar lewat bermain. Karena bermain itu yang kita lihat di depan mata kita, apa ini cuman main Lego aja numpuk-numpukin balok. It's more than that. Dia harus mikirin statisnya gimana supaya bangunan ini nggak rubuh gitu ya. Betul. Mungkin kalau misalnya di atas ya yang kecil gitu terus tiba-tiba atasnya jadi gede kan ambruk. Terus yang kedua, how about the feeling kalau misalnya bangunannya roboh? Dia mau bangun lagi atau enggak? That's right, richtig banget bahasa Jerman. That's right ya. Apakah dia resilience? Apa dia mau nyoba lagi? Atau akhirnya dilemparin semua? Itu juga belajar dari situ. Gampang give up apa enggak ya? Ketawanya That's right. di situ ya. Terus juga gimana caranya dia bisa, itu matematik loh. Walaupun konstruksi ya, calon-calon arsitek itu kan fisika, matematik itu semuanya di situ. Tanpa kita ngasih dia paperwork tentang matematik. Iya betul. Dia bisa ngitung berapa jumlahnya. Dia bisa bikin 2 pilar untuk pegang balance-nya. Atau formnya seperti apa, segitiga kah, kubus kah, lingkaran kah, atau I don't know. Betul sekali. What has been the greatest advice have you ever heard? Advice from anyone. From anyone. Saya suka kalimat yang bilang bahwa jangan pernah memuji anak karena hasil, tapi dari prosesnya. For example, anak menang lomba ya, atau nilai rapotnya bagus. Wow, you're smart boy, ya. Kamu anak pinter banget. Oh, kamu anak daddy, ya. Kamu kebanggaan mama, kebanggaan papa, or you're so smart, like that. Karena itu yang membuat kita jadi fixed mindset. Dan itu yang membuat dia terus mengejar itu. Ya. Dan perfection, kalau misalnya kita ngomongin tentang perfeksionis, itu membuat anak jadi anxiety. Mereka jadi takut. Mereka takut gagal. Sedangkan kalau kita ngomongin resilience itu bukan tentang perasaan happy, bukan tentang perasaan yang positif ya. Tapi itu resilience itu tentang bagaimana rasanya terpuruk, bagaimana rasanya down, tapi dia bisa bangkit lagi. Betul. Itulah resilience. Jadi kalau misalnya anak meraih sesuatu, dia berhasil melakukan sesuatu, pujilah prosesnya. Jangan puji hasilnya. Kayak misalnya dia menang lomba, bukan congratulations kamu menang juara karena kamu pinter, tapi ya kamu berhak mendapatkan itu karena mama lihat kamu dari seminggu belajar terus matematika. Nah, kalau kamu puji prosesnya, dia akan selalu ingat patternnya bahwa nantinya mungkin besok dia akan ikut lomba bahasa Inggris. Dia akan belajar lagi dengan pattern yang sama dan dia tahu dia akan menang juga. Dia akan bisa sukses di situ karena yang dipuji itu prosesnya. Tapi kalau misalnya dipuji hasilnya,
mungkin dia akan takut untuk ikut lomba bahasa Inggris. Kenapa? Kan saya jagonya di matematik. Saya nggak mau nyoba. Saya takut karena comfort zone saya ya saya bisanya skillnya di matematik. Gitu. Itu yang namanya fixed mindset ya. Jadi penting banget kita ini jangan deh muji anak itu karena hasil. Karena mereka bukan cuman pinter, mereka bukan cuman nurut gitu ya. Mereka itu lebih dari itu dengan segala ketidaksempurnaannya mereka dan kita juga nggak sempurna ya. Dan nggak ada anak juga yang nuntut kita untuk sempurna. Betul, dia bisa menerima kita kok. Kenapa kita nggak bisa menerima dia gitu? Ya, di kindergarten kalau misalnya nih ada anak di kelas saya yang nanya sesuatu ke saya, terus saya nggak tahu jawabannya apa, saya nggak akan bilang nggak tahu atau nanti aja jawabnya atau nanti ya atau I don't know kayak nggak dijawab. Saya akan bilang ke dia, wow good question, saya nggak tahu tuh, yuk kita cari bareng-bareng. Why? Supaya anak ngerasa wah saya bisa ngasih pertanyaan yang bagus ya, yang guru saya juga nggak tahu. Dan kita menormalisasikan ketidaktahuan, tapi kita juga menormalisasikan to learn. Kalau kita nggak tahu sesuatu, ya kita cari tahu, kita belajar gitu. Bukannya di-cut di situ, udah nggak usah dibahas lagi, ya bukan temanya. Iya benar. Duh banyak yang ketampol nih kayaknya hari ini. Semoga in the positive way ya. Iya. It's a big slap gitu kan. It's a big slap. Boleh nggak anak-anak belajar sambil loncat-loncat atau justru itu cara mereka menyerap ilmu? Ya. Kalau untuk saya, anak saya mau belajar sambil jungkir balik, sambil lari-lari, sambil apapun, it's okay. Selama dia bisa belajar. Kita kan juga sama. Ada orang yang lebih tendensial belajar pada malam hari, waktu sunyi semuanya. Ada orang yang cuma bisa belajar ketika baru bangun tidur, masih fresh gitu ya. Ada ya orang yang bisa belajar pakai musik. I was about to say that. Ada yang bisa belajar cuman kalau nggak ada bunyi apapun. Dari situ aja kita udah lihat kan, kita ini manusia individual. Ya, yang beda-beda cara menyerap ilmu, interest, apapun itu. Ya sama mereka juga. Makanya saya juga bingung, banyak yang bilang guru-guru ya dari komunitas guru saya, itu mereka cerita, ya sekarang ini kita kelas inklusif, sekolah inklusif, muridnya ada 40, gurunya ada 1, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang pendidikan inklusif. Hah? I mean like inklusif itu apa sih? Saya balik nanya kan. Inklusif itu. Kenapa ada term inklusif ya? Ya. Maksudnya everything all spectrum masuk gitu. Ya. Itu kan maksudnya. Jadi dia bilang, saya nanya ke guru tersebut. Bukan eksklusif malah. Inklusif tuh apa? Ya jadi semua boleh masuk. Oke, but that's not inclusive, I think. Pendidikan inklusif itu bukan semua boleh masuk apapun bentuknya gitu ya. Tapi kita nggak punya lingkungan yang mendukung, kita nggak punya resource-nya, ya resource itu kayak gurunya, shadow teacher atau psikolog atau apapun yang tahu di bidangnya itu yang bisa membantu mereka. Terus juga anaknya muridnya ada 40, ruangannya sebesar ini. Itu mau belajar gimana anak ADHD jalannya aja udah senggol-senggolan, nggak bisa. Inklusif itu adalah bukan semua anak welcome, tapi di mana kamu bisa memberikan tempat yang aman untuk mereka dan memberikan kebutuhan sesuai per orangnya. Artinya kalau ada satu anak ADHD dia mau belajar di bawah kolong, silahkan karena ada ruangannya. Ada di tempat anak saya itu ada anak-anak ADHD yang pakai mikrofon. Kenapa? Karena itu dia nggak kedistraksi kan. Karena dia kalau anak ADHD kan dia nerima dari semua sinyal. Dari dia tahu ada motor yang lewat, dia tahu ada yang lagi parkir gitu kan. Dan itu kan dia nggak bisa fokus, apalagi kalau di kelas berisik. Makanya mereka dapat alat bantu supaya mereka bisa tenang. Atau anak saya kalau dia ngerjain ulangan, dapat ujiannya itu dia duduknya beda, nggak kayak lagi belajar tapi dia di pojokan yang ngadep ke tembok. Kenapa? Kalau dia menghadap yang ada jendelanya, ya dia malah asik ngeliatin lagi ada apa ya itu di luar, nggak bisa fokus. Jadi dia duduknya di tembok, ngadepnya ke tembok yang kanan kirinya tuh pakai kayak sekat gitu yang
Dia nggak ada choice but to focus. Iya, Iya. tapi itu bukannya mengucilkan ya. Iya, tapi membantu dia Itu untuk membantu fokus. dia. Iya, tapi for some people menilainya bisa dibalikin, kok anakku digituin? Iya. Jadi makanya selama kita nggak tahu kebutuhan anak, kita nggak akan bisa nolong mereka. Makanya saya seneng sewaktu saya tahu anak saya ADHD, karena dari situ saya tahu problemnya apa dan saya bisa cari solusinya. Iya. Jadi kalau ketahuan masalahnya apa, jangan. Tadi apa bahasa Jermannya kalau senang? Apa tuh? Tadi bahasa Jermannya kalau senang? Waktu dokter, you bilang sama dokter? Vielen Dank. Terima kasih. Vielen Dank. Vielen Dank. Jangan feeling down. Vielen Dank. Neurodivergent itu harus disembuhkan, diluruskan, atau cukup dimengerti? ADHD itu nggak bisa disembuhkan. Neurodivergent itu nggak bisa disembuhkan. Karena itu bukan penyakit. Neurodivergent itu kan sesuatu tentang how the brain works, how my brain works, how your brain works. Sekarang gini deh, supaya lebih bisa divisualisasikan bagaimana cara kerja otak anak ADHD. Itu anggap aja nih kepala kita gitu ya. Di setiap otak manusia itu ada kayak saringan, saringan kayak anggap aja kayak saringan di dapur istilahnya, saringan yang buat kalau misalnya meres jeruk ya, ada saringannya. supaya yang masuk itu jusnya aja, tapi kayak bijinya atau apanya itu di atas ya. Itu otak kita. Di otak kita itu ada saringannya. Ada filter. Filternya, di mana filter ini, saringan ini yang ada di otak kita itu ngasih tahu informasi mana yang penting untuk kita. Ya, supaya oke, pertama pakai baju dulu, abis itu sikat gigi, abis itu sarapan, abis itu kan informasinya kita harus ngapain. Ya. Supaya kita bisa doing step by step, one by one ya. Jadi Iya. Brainnya ke-train begitu. ya, itu saringan mereka tanpa ADHD atau nggak neurodivergent ya. Dan kalau neurodivergent itu, anggaplah saringannya ini udah butut banget dan itu lobang-lobang yang di saringan itu ada yang gedenya segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Oke. Itu apa yang terjadi? Ketika kamu meres jeruk ya, yang masuk itu kan bukan cuman sarinya aja yang masuk, masuk juga bijinya, masuk juga apanya lah, mungkin debu masuk ke dalam. Itulah yang terjadi pada otak anak ADHD. Otaknya itu nggak bisa nyaring informasi, semua informasi itu Too much, masuk. mendadakan too much. Ya, itu kayak misalnya mobil Kijang tapi motornya atau mesinnya itu Ferrari, bayangin aja, itu gimana? Iya. Capeknya bukan main kan, mobilnya mobil old ya. Tapi engine-nya super fast. Ya, Kayak itu. ada yang nggak balance ya. Iya, itulah yang mereka alami gitu. So they have to learn to adjust. Itu prosesnya lama. Learn to. Ya, untuk bisa tahu strategi-strateginya seperti apa, ya pasang note supaya dia nggak lupa. Jadi balik lagi, neurodivergent atau ADHD, autis itu nggak bisa disembuhkan. Kita hanya bisa how to deal with it. Kita harus belajar how to deal with this kind of brain, gitu. Oke, dari proses Vicky menjalani ini semua, hal yang paling membuat seorang Vicky Natasha itu sebel, gedek, tapi cinta sama Indonesia tuh apa? Sama orang-orangnya, sama maksudnya proses pendidikannya, proses parentingnya. Feel free to share. Ya, yang bikin saya apa sebel gedek gitu ya. But you love them, but you're pissed off. Orang Indonesia tuh nggak mau dikasih tahu, ngeyel, orang yang ngeyel. Dan kalau dikasih tahu ya, gitu ya, kayak nggak mau denger. Gitu, jadi kayak selalu tutup mata dan selalu hanya nerima informasi mentah-mentah tanpa disortir dulu, disaring dulu, dan nggak bisa dibilang nggak mau berpikir kritis. Jadi udah kalau informasinya gitu ya udah diterima gitu ya. Udah nggak beda jauh sama neurodivergent ya. Dan nggak disaring gitu. Nggak disaring gitu ya, diterima aja mentah-mentah. Tapi ya itu ngeyel, dikasih tahu harusnya begini ya semaunya sendiri aja gitu. Tapi yang membuat saya cinta Indonesia adalah di Indonesia itu pertama orang apalagi orang tua atau mereka tuh banyak yang kayak
menerima keadaan. Itu yang kadang susah ya kalau It's not easy to accept. ya, kalau misalnya di sini tuh saya ngelihat, oke, mereka tuh kayak masih friendly, terus yang kayak nerima hidupnya seperti itu, terus juga apa ya, banyak kayak thankfulness-nya tuh lebih kelihatan sih kalau di Indonesia. Mereka lebih tulus. Tulus ya. Yeah, that's the beauty of Indonesia. Tulus. Tips apa untuk sistem edukasi Indonesia yang top 3 tips buat para guru yang sedang nonton podcast ini, para orang tua yang sedang nonton podcast ini, para school owner yang pernah nonton, yang lagi nonton podcast ini? What are the tips? Normalisasi keunikan manusia, keunikan orang-orang. Jadi bukan hanya semua anak itu harus sama. Semua manusia itu harus pola belajarnya harus disamakan semua, enggak. Karena kan kita manusia individu yang berbeda-beda dari interest, dari cara belajar dan lain sebagainya, dan cara kerja otaknya juga beda. Jadi lebih ke friendly, like brain works friendly, istilahnya gitu. Jadi kita yang beradaptasi dengan cara kerja otak orang masing-masing, bukan mereka yang harus adaptasi dengan sistemnya. Jadi lebih ekosistem yang inklusif lah. Itu akan lebih keren sih kalau misalnya masuk ke kurikulum seperti itu. Yang kedua, saya ingin dan harusnya kita aja orang dewasa sangat sulit atau masih ke-trigger tentang meregulasi emosi kan. Iya. Banyak banget yang gak bisa meregulasi emosi. Dan itu yang harus masuk ke kurikulum. Istilahnya setiap sekolah ini bukan kayak ekstrakurikuler, ini harus justru sebelum setiap pelajaran, sebelum mata pelajaran dimulai itu kayak ada pelatihan regulasi emosi anak. Gimana sih untuk lebih mengenal diri sendiri, pernafasan, latihan pernafasan, mindfulness, meditasi, mungkin yoga sebelum belajar matematika ya, tenang dulu, mungkin gimana cara pernafasan. So, shifting from subject A to subject B, ada transitionnya. That's right, kayak gitu. Karena itu akan yang sangat dibutuhkan anak loh, bukan belajar matematikanya, tapi gimana kalau dia lagi kesulitan untuk belajar matematik ya, tentang rumus ini rumus itu, gimana dia meregulasi rasa stres itu harus diajarkan. Gimana kita kalau ke-trigger nggak langsung marah-marah, nggak langsung teriak-teriak, gimana kita pause, wait gitu ya, regulasi diri dulu. Itu perlu banget masuk ke kurikulum sebenarnya, karena sampai sekarang pun kita masih harus belajar seperti itu, dan itu harusnya jadi panduan sejak anak-anak, sejak mereka masih sangat dini. Apa komentar Vicky tentang bullying di sekolah dan peranan teknologi sekarang? Itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bullying, ya saya ngelihat masih banyak yang korbannya justru yang dikeluarkan. Ya, maksudnya ada orang tua yang cerita, ya anak saya jadi korban bully, akhirnya saya ngambil anak saya terus dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi So, the victim yang ngalah, kalau victim ada lawannya apa tuh, gue lupa. ya pelakunya, pembulinya malah di situ. Iya. Padahal sebenarnya mereka yang membuli itu biasanya atau almost 100% mereka juga korban bully. Entah itu dari keluarga. Si pembuli juga korban bully, ya betul. Dan harusnya mereka berdua ini, entah itu korban atau pelaku, itu dapat support yang selayaknya. Mereka perlu support dari ahlinya. Psikolog, penting banget. Tahu seperti apa. Dan cut the system, karena bully itu it's about system. Ya, mereka itu sudah merencanakan, Bro Suni nih, pokoknya dia nih yang kita incer. Itu tuh kayak udah direncanakan, dan dengan sekelompok ya, bukan perorangan, tapi emang bener-bener udah sekelompok. It's a planned event. It's a planned event. They have a system. Sistemnya ini harus di-cut. Karena kalau yang victimnya ini yang diambil, terus gimana kalau ada anak yang lain masuk? Kan bisa juga dia yang jadi korban the next, ya.
Betul. the next victim. Jadi harus di-cut dari akarnya. Iya. Gitu. Bukan berarti anak ini dikeluarin dari sekolah, karena itu pun nggak akan merubah menghapus masalah ya. Oke, si pembuli ini akhirnya dikeluarin dari sekolah, masuk sekolah lain, emang dia nggak akan melakukan hal yang sama. Kalau emang sistemnya atau akarnya nggak diobati. Oke. Jadi dari situ kita harus lihat dulu akarnya di mana. Ini kenapa seperti ini? Dan banyak yang harus ikut andil. Orang tua, guru, psikolog, dokter anak itu harus ikut andil semua. Bahkan mungkin kalau udah terjadi sampai ada yang physically terluka, ya kan nggak jarang yang terjadi seperti itu kan. Sampai ada yang bunuh diri atau apapun itu perlu juga dari pihak yang berwajib yang ikut serta di situ. Supaya anak ini tahu, hey, this is serious. Ini bukan main-main ya. It's not a joke, betul. Ya, dia tuh harus dapat sinyal bahwa apa yang dia lakukan it's not a good thing. Bukan di cover ya udah. Dan itu gitu udah ya. di mana-mana ya, dari WhatsApp, dari Instagram, social media, TikTok, cyberbullying, chat in the chat. Ya. Sometimes di family juga kalau lagi ngeledek, lagi ngomong di rumah juga itu juga bagian dari ngebully. Itu bagian dari bullying dan kita melakukan itu tanpa sadar. Ya. Comparing your children is also ngebullying. Of course. Tuh lihat tuh teman kamu nilainya lebih besar, kamu kok nggak bisa? Itu sebenarnya part of. Ya. Atau diledekin terus. Jelek banget sih, dekil banget sih. Kok kamu item sih? Itu bullying ya. Ya. That's 100% bullying. Ini di Jerman ada nggak orang tua yang kayak begitu? No, Pastinya I'm ada. not comparing. Menurut saya, menurut manusia di mana aja pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Bullying Yang itu ada di membuat- mana-mana. Iya, maksud saya apa yang membuat di situ sistemnya bisa jalan, di sini banyak yang nggak jalan. Nah itu dia, karena di Jerman itu punya yang namanya institusi yang benar-benar melindungi hak anak. Dan yang tadi saya bilang, anak saya aja masuk terapi itu gratis. Nah kalau misalnya dari sekolah kita ngelihat, oh something wrong, ini udah terjadi bullying, itu kita ambil semuanya dari dua belah pihak ini, entah itu korban ataupun pelaku. Di situ udah dipangkas. Dan setiap sekolah itu dari kindergarten itu udah punya program anti bullying. Itu yang saya lakukan tahun kemarin. Saya bawa program dari Jerman untuk bikin workshop ya tahun lalu untuk anak-anak di Indonesia tentang aksi anti bullying. Itu adalah program pemerintah sebenarnya yang ada di Jerman untuk sekolah-sekolah. Supaya apa? Supaya dia aware. Banyak anak yang udah dibully tapi dia nggak ngerasa dibully. Benar. Karena dia ngerasa, oh itu fun aja. Itu Yes. itu normal Yes, gitu. itu. Atau mungkin Menormalisasikan bully. atau dia bahkan sudah mikir I deserve it. Iya. Itu yang paling parah. Itu Kalau mental block loh. ya, itu paling parah ketika mereka menerima semuanya ditelan mentah-mentah terus dia ngerasa Dan nggak oke, cerita saya ke orang jelek, tuanya. saya Iya, dan nggak cerita. Misalnya kejadian di sekolah ya udah dia pulang dia diem aja. ya, Karena banyak sekali lack of communication juga. ya. Karena banyak juga orang tua yang nggak mau mendengarkan, jadi mereka nggak mau cerita. Apa yang Vicky bisa bantu dengan kasih tips, speak out to the audience, how orang tua itu bisa belajar untuk mendengarkan? Karena mendengarkan sebuah skill juga. Saya selalu bilang masuklah ke kura-kura modus. Kura-kura modus apa ya? Kalau kamu tahu kan kura-kura itu lambat gitu ya. Kita ini lebih sering take action ya, working on the outside, tapi kita nggak working in the inside. Kita nggak bekerja atau mikirin tentang diri kita dulu, bagaimana perasaan kita, informasi apa yang kita dapat. Tapi anak baru cerita, ya tadi si Ana nggak mau main sama saya, terus langsung react. Kamu sih mungkin nggak ramah, kamu sih mungkin nggak friendly, atau kamu sih mungkin seperti ini. Ya, padahal anaknya belum cerita gitu, belum dia ibunya ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia kayak udah langsung ngasih solusi atau kasih opini gitu. Coba deh mulai, kalau kamu ngedengar sesuatu dari anak, masuk ke kura-kura modus, atau kamu ngelihat anak tantrum, coba masuk kura-kura modus, kamu tahan dulu, jangan react, tapi kamu pikirin dulu, oke, ini saya kenapa, perasaan apa yang saya rasakan, ya, terus apa yang harus saya katakan. Jangan kita seringnya anak lagi di mobil terus dia teriak-teriak atau berantem sama kakaknya, terus kita bilang, karena kita selalu react ya, nggak mikir dulu tentang diri kita sendiri, kita bilang, jangan berisik, mama turunin nih.
gitu kan? Atau mama turunin padahal di tol. Emang bener kamu akan nurunin anak kamu di tol? Kalau Enggak kan? Iya, kalau enggak, mama taruh kamu di luar pintu, misalnya keluarin kamu dari rumah gitu kan, padahal ditaruh depan pintu. Dan itu kan anak kan juga belajar ya. Jadi nanti kamu heran kalau kamu ngomong sesuatu ke anak kamu nggak didengar. Karena anak udah tahu, dia cuma ngomong doang. Begini, tapi nggak pernah terjadi. Makanya gunakan otoritas kamu, orang tua harus punya otoriter ya. Karena kita emang... we have to show the leadership, we have to show the authorization. Jadi katakanlah sesuatu if you really mean it. Yes. Jangan cuma ngancem-ngancem tapi nggak ada. Efek sinetron nggak tuh ya? Kebanyakan nonton sinetron. Ya kayak gitu. Do what you say what you do. Iya, jadi jangan selalu react at the outside ya, jangan be reactive, tapi coba tanyakan diri saya dulu, oke, ini kenapa? Interesting. Di kehidupan sehari-hari Vicky adalah seorang organizer atau chaos coordinator. Pastinya ada both side ya. Which one is dominant? Dominant. Ya, saya lebih terstruktur sih. Lebih terstruktur. Ya, terstruktur dalam artian saya punya ritual sendiri. Dan karena anak ADHD, anak neurodivergent itu butuh yang namanya ritual. Makanya apalagi anak autis, itu kalau ada something new, ya, something different, wah, itu udah untuk dia tuh struggle banget gitu. Jadi mereka benar-benar butuh struktur, butuh keseharian yang udah ada patternnya, ya, supaya mereka jadi merasa lebih aman. Jadi ya, saya mencoba karena saya hidup dengan anak ADHD selalu ada strukturnya. Jam segini tuh anak saya udah tahu harus ngapain, dan itu lebih mudah untuk dia menerima situasi keseharian lah. Makanya saya paling benci weekend sama hari libur. Walaupun mungkin orang tua cool hari libur. Itu untuk saya hari libur sama weekend tuh kayak chaos deh. Because Karena no structure. That's right. Ya. Jadi ibaratnya Monday to Friday udah capek-capek nih, keriset lagi. Seninnya mulai lagi dari awal gitu kan. Oh my god. Aduh. It's like a child coming from a toxic environment, pindah ke non-toxic environment for 5 days. Terus dia pulang weekendnya ke toxic. Yeah. Ya udah, jadi susah lagi. It's like, Kalau besok you diundang sebagai TEDx speaker. Oh, manifesting. Amen. What would be the killer title of your presentation? Because you are going to shout it out to the world. Saya akan menampar muka orang-orang dengan kata-kata saya ke orang tua dan guru tentang growth mindset, about kayak misalnya inner child. Kadang kita mikir telat nggak sih Kak Vicky, banyak yang nanya ya. Saya selalu galakin atau mukul atau bad behavior ke anak saya. Apa anak saya udah trauma? Gimana caranya? Saya takut terlambat. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya untuk memperbaiki behavior kita atau merubah pola pengasuhan kita ke anak, berapapun umurnya. Pastinya lukanya ada, tapi kalau misalnya anak melihat kamu sungguh-sungguh ya, bukan berarti nak maafin mama ya udah mukulin kamu sih bikin mama suka kesel gitu. Itu I just love it the way you say itu anecdote itu penting, you keep saying. I like it because it affects them. Jadi bukannya minta maaf, tapi ya karena kamu gitu kan, nggak gitu juga. Tapi it's tricky to handle the emotion. I'm still learning. We are still learning. We are still learning. Kita aja yang masuk ke topik itu, I still get triggered. Yeah. I still can get angry. I can be toxic at times. I'm human. Ya, dan katakan itu ke anak kamu.
Jadi bukan saya marah karena kamu, saya marah karena saya belum bisa mengelola emosi saya, katakan itu. Sehingga anak kamu itu akan belajar, oke, how to deal with the emotion. Masalahnya manusia dilahirkan dengan segala macam perasaan ya. Ada senang, sedih, marah, jijik, cemburu, ya, dan lain sebagainya. Ada 27 perasaan with all the feelings karena itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dengan nol skill, kita nggak tahu caranya meregulasi emosi itu. How to deal with the feelings, how to deal with the emotion. Masalah yang kita lihat adalah behaviornya ya. Maksudnya Ya, kita lihat action yang di ya, luarnya. padahal kalau kita nggak tahu caranya meregulasi emosi dengan segala perasaan yang ada, ya gimana kita mau bereaksi atau bisa meregulasi orang lain kalau kita sendiri aja nggak tahu tentang itu, tentang big feelings. Ya, jadi bukan kita nilai perasaannya, because all the feelings are valid. Semua perasaan itu oke gitu ya, karena itu kan bagian itu yang membuat kita manusia dengan segala perasaan kan. Tapi yang nggak baiknya itu yang harus dirubah itu behavior. Not all behavior is allowed, but all the feeling is 100% validated and allowed. Okay. All behavior is not allowed. No. Perilaku tidak semuanya boleh diterima. Yeah. But Tapi the feelings does. perasaannya harus kita validasi Yes, semua. 100%. Perlu ya, bukan harus, perlu divalidasi. Oke. Last. Okay, excited. Kalimat apa, satu kalimat atau satu kata yang pernah Vicky dengar dari anak Vicky atau murid Vicky yang lu rasanya kayak ketampar dan lu nangis diem-diem? Satu kata sulit ya. Satu kalimat. Bisa, ya. Something that hit you. Something that hits me. Ya, ini belum lama sih. Anak saya bilang, jadi saya punya kayak ritual sebelum tidur, karena sebelum tidur itu adalah waktu yang sakral ya untuk quality time sama anak. Saya selalu coba sama anak saya untuk berkomunikasi dalam artian, hey, kita ini sebagai orang dewasa, sebagai ibu ya, saya sebagai orang tua, Pak, kan nggak perfect. Sometimes kita selalu, ayo cepet gitu ya, tanpa memperdulikan perasaan dia atau kita yang sibuk sendiri gitu. Saya selalu minta anak saya kasih feedback pada saat itu. Jadi gimana, apa yang bisa dirubah, atau menurut kamu hari ini mama gimana. Dan saya juga sama ke dia ya, seperti ini, apalagi sama anak ABG, anak saya kan udah 14 tahun. Ini ritual yang lagi saya terapkan untuk keterbukaan dan juga refleksi apa yang bisa saya perbaiki dan apa yang dia bisa perbaiki. Dan satu yang sampai sekarang saya ingat waktu dia bilang, mama bisa gak sih kalau misalnya Robin atau saya lagi mau ngomong sama kamu, mau nunjukin kamu sesuatu, mama suka bilang kayak tadi gitu ya, dia bilang lagi nulis, waktu itu saya lagi bikin materi untuk acara Resilience Academy PDF waktu itu. Kalau saya lagi in flow kan, terus dia mama, ya entar dulu, ya nanti, wait, nanti gitu ya. Dan dia tuh kesel, akhirnya dia keluar. Dan pada malam itu dia bilang, bisa gak sih kalau misalnya saya pengen ngomong sama kamu, saya tahu kamu lagi kerja, tapi bilang dong 3 menit lagi, 5 menit lagi, so I know when I can get your attention gitu. It's like slap in my face, you know. It's like amazing boy. Oh, What's his name? Shit. Then I learn from that. Jadi kalau misalnya next time dia datang ke saya terus saya lagi ngelakuin sesuatu, entah itu masak, kalau lagi bales DM atau lagi apapun itu, saya akan bilang ke dia 2 minutes and you'll get my attention fully. Ya, or 5 minutes, or maybe if 30 minutes, misalnya lagi bener-bener kerja, 30 minutes ya. Kalau misalnya saya nggak tahu berapa lama, misalnya saya lagi masak atau apa, saya akan bilang setelah saya melakukan ini, saya akan cari kamu, entah itu kamu di kamar atau di ruang tamu atau di mana. Tapi just make sure to them, ya, dia cuma pengen dia make sure bahwa saya nggak lupa sama dia dan saya akan datengin dia dan get my attention. Ya, but see, if we don't have this kind of rituals, ya, saya nggak akan mungkin dapat feedback ini dari anak saya. Dan ini precious. Thank you. What's his name? Robin. Robin, you are awesome. If you're watching this, you are awesome.
Uncle Sunil says hi and you're awesome. Thank you, Vicky. You're welcome. Before I close this podcast, buat teman-teman yang lagi dengerin, apa pesan-pesan Vicky? Jangan masukin anak ke laci. Anak nakal, gak bisa dibilangin, gak nurut. Because there's always something yang belum terpenuhi, kebutuhan yang belum terpenuhi. Jangan lihat behaviornya, lihat apa kebutuhan yang tidak terpenuhi, then you'll get the answer. Gue gatel nih, jahil gue, tapi yaudah. Thank you. Gue mau bilang.